wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa nafa wa intifa' wal ifada wa istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalalata ala al-khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabar, sehat semua? Alhamdulillah. Seperti yang kalian tahu, sekarang kita akan memulai daurah di dalam babul nikah. Jadi pertama, kenapa harus babul nikah? Dulu saya belajar fikih ini di salah satu tempat yang saya bilang tempat terkuat di dalam mempelajari fikih Syafi'i, yaitu di Baqarib. Di sana saya belajar sekira mungkin 5 tahun. Sebenarnya 5 tahun tak lama, tapi alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk bisa menyelesaikan hampir 90% kitab yang ada di sana. Kalau kita tengok fikih sendiri itu mempunyai banyak sekali bab. Dibagi menjadi 4. Dibilang yang pertama itu rub'ul ibadat, rub'ul muamalat, rub'ul munakahat, dan rub'ul jinayat. Seperempat. Yang pertama adalah seperempat ibadah. Setelah ibadah itu muamalat itu jual beli. Saya ada video lengkap tentang muamalat, Anda boleh tengok di Jinnah TV saya. Dari mulai babul be' sampai babul faraid semuanya ada. Kemudian setelah muamalat itu munakahat. Saya kira hampir semua bab yang ada di dalam ibadah ini, bukan di dalam fikih ini, sudah tidak ada amal. Kecuali ibadah memang setiap hari kita amalkan, babul ibadah. Karena itu saya tengok hampir setiap kelas pasti kelasnya tentang ibadah. Selain ibadah itu hampir sedikit yang diamalkan, kecuali 2 bab. Munakahat ini dan satunya faraid. Ya, ini terutama munakahat ini saya kira dari E sampai Z masih ada amalnya. Walaupun mungkin ada beberapa case kita tak amalkan kan, tapi majority case di dalam ibadat ini, di dalam munakahat ini pasti diamalkan. Karena itu di dalam Rubat Tarim pun 2 bab ini, babul munakahat dan babul faraid ini mempunyai kelas khusus selain kelas yang kita baca di dalam kitab-kitab yang umum. Karena di dalam kitab fikih yang umum pasti bab munakahat ini ada. Di dalam Minhajut Thalibin pun ada. Di sini kan ada kelas Minhajut Thalibin kan. Di dalam Umdah pun ada, di dalam Fathul Mu'in pun ada, semua ada. Kan tetapi ada beberapa kitab khusus, yang mana kitab khusus itu menyendirikan babul munakahat, dan setiap bab yang diasingkan dibuat kitab-kitab asing daripada bab-bab yang lain, menunjukkan bahwa bab itu bab penting dan susah. Karena itu diperlukan kitab karangan yang lain untuk mempermudah, seperti babus shorof. Seharusnya babus shorof itu semestinya dia adalah bagian daripada nahwu. Akan tetapi karena bab shorof itu tingkat kesulitannya lebih sulit daripada bab-bab nahwu yang lain, akhirnya dia dibuat karangan sendiri dan akhirnya menjadi semacam fan ilmu sendiri. Begitu pula babul faraid itu adalah bagian daripada ilmu fikih. Akan tetapi karena babul faraid ini terlampau susah, kalau kita compare dengan bab-bab fikih yang lain, akhirnya bab faraid ini diasingkan, dibuat kitab-kitab karangan yang asing agar bisa dibahas secara intensif dan lebih lebih bisa difahami dan lebih mudah. Begitu pula kitabul angkihah. Selain dia itu susah, karena babul angkihah ini saya kira tafariknya cukup banyak, Ustaz Azim ya. Tafariknya cukup banyak, karena itu perlu ada kitab-kitab karangan khusus. Dulu saya pernah mengajar di USIM daurah, Ustadz ini tahu, kita membahas kitabul haid. Kenapa kitabul haid ini dibahas? Ya sama, filsafatnya sama, karena babul haid ini bab yang cukup susah jika dibanding dengan bab-bab yang lain. Karena itu diasingkan dengan kitab yang asing agar bisa dipelajari secara intensif. Karena kalau cuma kita membaca dalam minhaj, dalam kitab ini macam tak cukup untuk memahami bab-bab yang susah. Karena itu di Rubat Tarim 2 bab ini dipelajari secara khusus. Selain di jam-jam kelas-kelas yang biasa, ada kelas khusus, yaitu biasanya
kalau kitab Munakahat ini, alhamdulillah saya ikut kitab Munakahat ini mulai saya awal di Ubat 5 tahun itu saya ikut semua. Dan diawali kitab Munakahat dengan kitab ini, Miftah li Babin Nikah. Setelah Miftah li Babin Nikah itu hatam, mereka biasanya membahas kitab ini, namanya Al-Uddah Wasilah. Pernah dengar? Ada kitab namanya Al-Uddah Wasilah. Setelah Uddah Wasilah, biasanya mereka membahas kitab namanya Zaitunatul Ilqah, kepunyaan Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Pernah dengar Hadroh Basaudan? Nah, pengarangnya di pengarang itu, pengarang Hadroh, pengarang kitab namanya Zaitunatul Ilqah. Setelah belajar Zaitunatul Ilqah, mereka belajar kitab namanya Al-Mishkah li Babin Nikah. 4 kitab ini adalah kitab yang khusus di dalam babul ankihah untuk mempelajari khusus tentang babul ankihah saja. Karena itu yang ada di dalam Al-Miftah li Babin Nikah ini, jangan dikira ini adalah semua di babul nikah. Nah, ini hanya sebagai introduction saja, sebagai pengenalan tentang babul ankihah. Maknanya kalau Anda belajar, Anda membaca semua kitab Miftah ini, maknanya Anda sudah mempunyai gambaran tentang semua bab yang ada di babul ankihah. Ada beberapa babul ankihah ini yang menurut saya cukup susah. Di antaranya adalah babul khulu. Kenapa susah babul khulu ini? Karena dia tidak murni perceraian, tapi ada unsur jual beli. Ada unsur jual beli, tukar menukar. Ketika ada perceraian mix dengan tukar menukar, yang namanya tukar menukar itu jual beli. Jadi di sini ada perceraian mix jual beli. Bila-bila ikut jual beli, bila-bila ikut perceraian. Karena bila-bila ini dia macam pondan orang ini. Bab ini macam pondan. Dia tak tahu ikut wanita atau ikut laki-laki. Akhirnya kita tak tahu bila. Karena itu setiap bab dan semacam itu, Sof. Tidak ada perkara yang susah. Yang ada itu hanya perkara mudah yang bertumpuk-tumpuk. Jadi mudah ditambah mudah, ditambah mudah, ditambah mudah, ditambah mudah, jadilah susah. Benar, karena itu untuk mempermudah hal yang susah, Anda kena asing-asingkan menjadi mudah lagi. Itulah yang namanya analisis atau apa? Analis atau bahasa Arabnya tahlilat, macam itu. Menganalisa adalah sesuatu yang sudah terkumpul, Anda asing-asingkan lagi menjadi satu bagian. Itu yang namanya analisis. Sama. Setiap hal itu bertumpuk menjadi banyak, dia akan semakin susah. Karena itu bab munakahat ini diletak di bab yang ketiga. Kenapa? Karena di dalam bab munakahat ini akan banyak sekali percampuran antara bab sebelumnya dan babul munakahat. Nanti perwakilan lah, inilah sangat banyak sekali. Oke, saya tak akan panjang masa lagi. Pengarang kitab ini ma'ruf ya. Pengarang kitab ini adalah ayah daripada Habib Umar bin Hafid yang terkenal. Pengarang kitab Miftah li Babin Nikah ini adalah ayah daripada Habib Umar bin Hafid. Kemudian saya memakai syarah namanya Fathul Fattah Syarhil Miftah li Babin Nikah. Ini karena memang ketika itu syarahnya yang ada hanya ini. Karena itu saya pakai ini. Saya tak tahu itu kitab apa? Matan saja, tak ada syarahnya. Tak ada syarah. Anda nak pakai matan pun boleh, nak pakai syarah pun boleh. Cuma yang muqarrar di sini seperti yang antum tengok semua Miftah saja kan? Kita Miftah saja. Anda percaya dengan saya, Anda sudah paham Miftah. Maknanya 60% babul ankihah Anda sudah tahu. Yang lainnya hanya semacam apa ya, pendetailan saja, tafari, khilaf ini, adillah, itu saja. Itu saja. Saya memakai syarah Miftah Fathul Fattah ini adalah karangan Syekh Toha Humadi. Sekarang di Kedah, beliau masih hidup. Beliau pun juga guru saya. Saya belajar dengan beliau minhaj ibadat sampai selesai dengan beliau. Banyak hal saya belajar dengan beliau. Dan syarah kitab ini banyak. Habib Zain bin Samit sudah punya syarah, saya tak tahu apa namanya. Syekh Salim Al-Khatib pun juga punya syarah. Ada 5 syarah, betul. Mungkin ada 5 syarah boleh. Cuma saya tak kira akan berbeza jauh. Karena saya kira semua yang mensyarahkan kitab nikah ini dari satu madrasah, yaitu madrasah Hadramut. Semua berbeza-beza secara pembelajaran. Tapi walau alam saya banyak bertemu dengan orang-orang yang belajar fikih dari manapun. Cuma orang-orang Hadramut ini sedikit spesial, benar. Bukannya saya bangga ta'assub, ini Habib dari Hadramut, karena itu ta'assub. Coba Habib dari Mesir, mungkin akan cakap Mesir, coba Habib dari Suriah, mungkin jangan, saya tak macam itu. Cuma
Saya ini pernah di Jordan lama, hampir 4 tahun saya banyak bertemu dengan orang Suriah, orang Mesir, orang ini. Tapi fikih ini spesial. Fikih ini spesial. Rata-rata orang yang tahu fikih pasti mereka pernah berbau atau bercampur dengan masyayikh Hadramut. Karena kenapa? Karena ya sudahlah, orang-orang Hadramut itu dari sejak atuk-atuk mereka memang ilmu ini yang mereka tekuni. Beberapa negara tak, macam India ilmu hadis. Anda nak cari ilmu hadis di Hadramut, Anda tak akan dapat. Karena memang bukan bukan fak mereka. Anda nak cari ilmu kalam, ilmu apa, mungkin Anda kena pergi Mesir atau kena pergi Turki, karena memang di situ faknya. Tapi ilmu fikih ini sedikit berbeza dia. Anda kalau tengok fikih ini banyak sekali pengarang-pengarangnya itu orang-orang Hadramut, Ba Suhai, Ba Fadol. Muqaddimah Hadramiyah siapa? Ba Fadol. Hampir semua itu Ba Fadol atau para habaib yang mengajar. Rata-rata mereka afiliasinya ke Yaman. Oke, saya tak panjang masa lagi. Kita akan mulai untuk membaca. Ada yang boleh baca kitab? Siapa? Ustaz Qayyim boleh baca? Ustaz Hashim boleh? Ustaz Hashim untuk guru saya malu nak. Sila dibaca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. وبعد فقد سألني بعض الراغبين من الإخوان الصادقين أن أجمع ما تجب معرفته على mubashiri akdin. Ini adalah عقد النكاح. macam beliau cakap bahwasanya murid-muridku, kawan-kawanku cakap, saya ini ketika belajar babun nikah ini sedikit-sedikit pelik lah. Maknanya Anda kalau tengok kitab-kitab tentang kitab-kitab Fathul Qorib atau apa, mereka terlampau simpel, terus perlu syarah, perlu apa, memang perlu karangan-karangan khusus. Akhirnya orang-orang minta ke Habib Muhammad bin Salim bin Hafid ini, tolonglah buatkan kami kitab, sekiranya mukhtasar kitab ini, kitab yang ringkas. Sekiranya orang ini nak menikah, dia tahu apa hak, apa kewajiban. Apa kewajiban. Jadi tak menikah itu macam saya nak menikah tapi saya tak tahu apa kewajiban istri kepada saya, apa hak istri kepada saya, apa sebaliknya suami macam mana. Tolonglah. Tapi yang sistematis, jangan yang macam di kitab-kitab itu sedikit simpel, itu hanya untuk orang-orang yang advance. Ini nak basic saja. Oke? Nikah minal umuril lazimati syar'an ala mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ala madhabil Imam Syafi'i. Ini hanya untuk madhab Imam Syafi'i saja. Alhamdulillah kita semua Nusantara ini semuanya madhabnya Imam Syafi'i. Ayo. Ajabtahu ila dhalika wa katabtu hadhihi alwaraqat wa sammaytuha al-miftah li babin nikah. Hadhihi alwaraqat maknanya setelah mereka tanya, saya tulis waraqat, lembaran-lembaran. Maknanya ini bukan kitab-kitab yang tebal lah, ini hanya kitab-kitab yang nipis saja, hanya lembaran, sampai tadi bilang kitab waraqat. Sebagian cakap wuroikot, sudah lembaran kecil lagi, sudah nipis kecil lagi. Wuroikot, warakot, yakni lembaran yang sedikit saja. Aku beri namanya al-miftah, kunci. Miftah itu namanya apa? Kunci di bab nikah. Memang kunci, maknanya ini hanya bukan semuanya, ini hanya kunci-kunci saja. Ini hanya inti-inti apa yang ada di dalam babun nikah. Ayo. Wallahul mas'ul an yaj'ala dhalika khalisan liwajhihil karim. Amin. An-nikah. Ma'na an-nikah lughatan wa syar'an. An-nikah lughatan ad-dhamm wal wat'i. Sebelum kita memasuk babun nikah, seperti adat para fuqaha pasti akan menyebutkan. Ini adalah uslubnya mutaqaddimin, yang dimana mereka itu setiap masuk ke bab sesuatu pasti disebutkan dulu apa definisinya secara bahasa dan secara syarat, dan pasti apa yang ada di dalam syarat tidak akan jauh berbeda dengan apa yang di dalam bahasa. Kenapa? Karena di dalam Islam, terutama di dalam orang-orang muslimin, mutakallimin, fuqaha, mereka tak akan jauh untuk mendefinisikan bab, tidak akan jauh daripada makna bahasanya, agar orang itu tak sesuka hati membuat definisi ilmu. Kenapa? Antara bahasa dan antara syariat itu ada kesesuaian. Itu yang dinamakan munasabah, dan ini adalah
menurut saya khususiyah yang ada di dalam Islam. Jadi bukan namanya apa, maknanya apa. Akhirnya orang itu confused nanti. Karena itu di dalam penamaan kitab pun mereka tak main-main. Karena itu kan kitab ini dikatakan miftah. Karena ini hanya kitab pembuka saja. Bukan kitab-kitab yang apa? Yang besar-besar, Begitu pula di dalam penamaan bab. So pasti ada lughatan wa syar'an. Syar'an ini tidak akan jauh dari lughatan, pasti itu. Dan itu adalah uslub mutakalimin. Uslub ilmu kalam, uslub ulamaul Islam seperti itu. Kenapa? Agar orang itu berbicara tentang agama tidak jauh daripada makna bahasanya. Kenapa? Karena memang agama Islam turun dengan bahasa Arab. Nanti kalau seumpamanya namanya apa, bayangkan kalau sholat kan kenapa dikatakan sholat itu sholat? Karena ada doanya. Di dalam sholat ada doa, dan makna sholat sendiri adalah doa. Bayangkan kalau sholat duhur dinamakan dengan roti tampal. Loh, kan orang kan confused kan? Namanya apa? Perbuatannya apa? Itu kan confused. Itu tak boleh di dalam yakni ulamaul kalam dan ulamaul Islam membuat nama berbeza dengan makna. Itu sama mereka apa? Macam pelik lah. Itulah yang namanya munasabah. Orang-orang yang power, Ustaz Hazim, orang-orang yang power, mereka itu boleh tahu rasa. Ini benar ini, orang-orang boleh tahu rasa huruf. Jadi huruf itu ada rasanya, so. Itu orang-orang yang power. Benar. Sampai di dalam kitab-kitab usul fikih itu ada orang cakap dia itu tahu tentang rasa-rasa huruf. Ada orang nak tes. Oke, dia mungkin orang dari daerah Rusia gitu. Anta tahu bahasa Rusia? Saya tak tahu. Oke. Apa makna agok? Agok. Saya tak tahu makna agok. Cuma rasanya macam keras. Benar? Wah, dia tepuk tangan. Memang di dalam bahasa Rusia agok itu batu. Dia tak tahu apa maknanya, cuma dia tahu yakni rasanya lah. Macam mana ini rasanya? Ini ada sedikit-sedikit keras. Ya, itulah yang namanya munasabah. Itulah yang namanya munasabah. Jadi antara huruf dan makna itu kena ada munasabah. Dan ini kembali kepada akar daripada permasalahan ilmu Islam yang namanya munasabah. Saya tak akan cakap panjang masalah ini. Kalau saya cakap panjang, tak jadi kita cakap pasal miftah ini. Dan biasanya makna daripada bahasa itu akan lebih luas daripada makna daripada syarat. Pasti seperti itu. Oke, kita tengok apa? Al-dhom wal wata. Nikah secara bahasa maknanya al-dhom, memeluk. Wal wata. Wata ini maknanya berjima. Yang satunya memeluk, yang satunya apa? Berjima. Ada dua makna. Syafi'iyah amik satu, Hanafiyah amik satu. Dan ini mempunyai efek. Benar, ini mempunyai efek. Dua ini saya tak akan cakap efeknya apa. Cuma jangan Anda anggap remeh ketika ada cakap dua, maknanya ada efeknya. Apa efeknya di dalam kitab-kitab yang mutawal akan ada efeknya apa? Karena Hanafiyah cakap tak al-asal bukan dom akan tapi wata. Terus kenapa dikatakan dom? Karena biasanya orang kalau wata itu pasti memeluk. Tak mungkin jauh-jauh boleh wata. Tak mungkin. Tapi orang memeluk belum tentu menjima. Macam itu. Semua ada filsafatnya masing-masing, so. Semua ada filsafatnya masing-masing. Syafi'i punya filsafat tak al-asal buat dom. Memeluk. Kenapa? Karena Syafi'i tengok ada beberapa lafaz dibilang tanakahatil asjar. Pokok saling menikah. Macam mana? Pokok mewatak satu sama lain kah? Menjimat satu sama lain? Tak macam itu. Tanakahatil asjar maknanya merapat. Anda memeluk itu pasti merapat. Anda tidak akan bisa memeluk dalam jarak jauh. Saya nak memeluk Anda, harus bertemu. Karena itu tanakahatil asjar maknanya apa? Merapat. Semua punya dalil masing-masing. Semua punya dalil masing-masing. Wa syar'an
وشرعا عقد يتضمن إباحة الوطء بلفظ النكاح أو تزويج أو ترجمته. Di dalam syariat yang namanya wata, yang namanya nikah adalah akad. Setiap ada kata-kata akad, maknanya itu pasti ada ijab dan qabul. Itu makna akad. Biasanya kalau tidak ada ijab dan qabul itu bukan namanya akad. Dinamakan akad pun bukan secara hakikat tapi secara majaz. Ketika ada akad maknanya ada ijab dan qabul. Akdun maknanya di dalam nikah itu ada ijab dan qabul. Akdun ini mempunyai efek. Ijab qabul ini efeknya apa? Kalau Anda melafadzkan ijab qabul, ada efeknya apa? Ibahat watin. Anda akan diperbolehkan untuk wata. Wata itu haram, Suf. Anda kalau wata, kalau berjima tanpa adanya nikah, namanya apa? Zina kan? Tapi dengan adanya akad nikah, akhirnya berjima itu harus itu dalam bahasa Indonesia wajib. Adanya nikah wajib. Macam itu. Maknanya boleh. Maknanya berjima itu menjadi halal, bahkan boleh menjadi pahala. Sebelumnya yang namanya tanpa adanya akad nikah, jima itu hukumnya apa? Haram. Ibahat waqtin. Nah ini bilafdi nikahin. Ini adalah khususiyah di dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya pernikahan kena memakai dua lafaz saja. Nikah ataupun tazwij, itu saja. Tak boleh yang lainnya. Menggunakan bahasa daerah boleh, atau nak menggunakan bahasa Melayu boleh, nak menggunakan bahasa Mat Saleh boleh, nak menggunakan bahasa Indonesia boleh, tapi harus translate secara direct. Bila-bila kan ada orang kan cakap, maukah engkau hidup bersama denganku? Itu tak boleh digunakan untuk menikah. Tak boleh. Karena hidup bersama itu bukan translate yang direct untuk kata-kata tazwij atau nikah. Kalau di Mat Saleh cakapnya, will you marry me? Nah, kata-kata marry itu adalah translate resmi untuk nikah. Itu boleh Anda gunakan untuk akad menikah. Tapi kalau will you live together with me? Nah, tak boleh, itu hanya untuk merayu saja itu. Itu appeal Anda, nah appeal istri macam itu. Tapi itu bukan untuk menikah. Tak boleh. Tak tahu di Melayu pakai apa? Menikah kan? Aku nikahkan. Itu bahasa sama, diambil dari bahasa Arab. Bahasa Indonesia pun sama. Di Indonesia itu ada menikah, ada kawin. Cuma kawin itu biasanya digunakan untuk jima, bukan untuk menikah. Kenapa? Karena hadis mengatakan itu, kenapa harus memakai kalimat nikah dan tazwij? Karena ada hadis mengatakan bahwasanya wa ahlaltum, bimaknanya ya nih, anta ini menghalalkan kemaluan wanita dengan kalimatullah, dengan kalimatnya Allah. Fuqaha Syafi'i cek semua lafaz pernikahan yang ada di Al-Quran hanya memakai dua kalimat saja, nikah dan tazwij. Karena itu tidak boleh menikah kecuali menggunakan dua kalimat ini. Berbeda dengan mazhab-mazhab lain, ada yang mengatakan kalimat memiliki. Menikah bukan memiliki lah. Anta tidak memiliki istri anta. Tak. Kalau Anda memiliki istri anta boleh menjual istri anta. Anta memiliki istri anta cuma diperbolehkan untuk menjima istri anta. Itu saja. Bukan macam saya memiliki handphone ini, saya memiliki istri saya. Tak boleh. Saya boleh bila-bila saya tak suka dengan handphone ini, saya nak jual handphone. Anda bolehkah jual istri Anda? Tak boleh. Anda cuma diperbolehkan untuk mewater saja. Itu memang unsur asasi daripada nikah. Maknanya Anda ini memang unsur asasinya awal itu water. Nanti keduanya mempunyai anak dan yang lainnya. Tapi unsur asasi adalah water ini. Ibahatawat in bilaf dinikahin au tazwijin au tarjamatihi, atau tarjamahnya. Tapi harus tarjamah yang direct, so. Tak boleh tarjamah yang ada bahasa-bahasa puitis, bahasa-bahasa yang banyak apa? Konotasinya tak tahu pakai apa, bahasa anak merayu perempuan untuk menikah. Maukah engkau sepinggan berdua denganku? Alamak, saya 2 pinggan 1 saja tak cukup, sekarang nak sepinggan 2 orang. Ada orang macam itu.
Oh saya nak menikah tapi saya tak ada uang. Sudahlah, perempuannya macam itu. Sudah tak apa-apa, kita sepinggan 2 orang. Sepinggan 2 orang setelah menikah, perempuan sendiri makan 2 pinggan dia. Dulu mana sepinggan 2 orang, sekarang anta 1 orang 2 pinggan. Tak apa, itu hanya apa namanya, ada di dalam kitab-kitab fikih. Tak apa, biasanya wanita-wanita untuk menikah sudah tak apa bang, tak apa, saya menikah tak payah keluar mahar, tak payah keluar party, tak apa. Sudah menikah nanti dia minta mahar, tak apa, itu boleh. Itu namanya tipu yang halal ya itu. Tipu yang halal. Nanti akan ada pembahasannya. Wanita seperti itu namanya wanita yang mufawwadah. Apa ini? Kopi. Oke. Kalau boleh teh halia oke. Hadis tadi. Oke. Arkanun nikah. Arkanun nikah khamsatun. Zawjun wa zawjatun wa waliyun wa syahadani Wa syahidani. wa sirah. Arkanun nikah, rukun-rukun nikah ada berapa? 5. Saya akan cakap dulu. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin di akhir-akhir 15 menit sebelum selesai kita buka pertanyaan, karena saya tengok ini terlampau banyak. Saya tak tahu boleh selesai apa tak, tapi kalau tak selesai minimal majority kita sudah selesaikan. Kalau tak selesai kena buat daurah lagi untuk selesaikan, Ustaz. Arkanun nikah khamsah. Pertama kita bahas rukun-rukun nikah dulu, ada berapa? 5. Zaujun wa zaujah. Ada suami, ada istri. Kenapa dibezakan? Beza karena syaratnya berbeza. Berbeza kalau Anda tengok di akad-akad yang lain, penjual dan pembeli itu tak dibezakan. Biasanya penjual dan pembeli itu akidan, 2 orang yang berakad. Di nikah tak macam itu. Kenapa? Karena syarat istri dan syarat suami berbeza. Karena itu dibezakan. Nanti kalau tak dibezakan, dikira syaratnya suami sama dengan syaratnya istri. Jelas berbeza. Suami tak perlu iddah. Istri kalau janda perlu iddah. Suami kalau bilang duda ya cakapnya. Suami yang duda tak perlu iddah. Sekarang duda 1 jam setelahnya menikah pun boleh. Perempuan tak boleh macam itu. Karena ada iddah. Karena itu, karena syaratnya berbeza, karena dibezakan. Wa waliyun, wali ini hanya ada dalam mazhab Syafi'i saja. Karena Syafi'i ini dalilnya sangat kuat sekali Syafi'i. Pasal wali ini Syafi'i kelihatannya wallahu a'lam dalilnya sangat kuat sekali pasal wali. Hikmahnya banyak. Perempuan ini, maaf ini ya, ini katanya nih saya nak tanya ke akak-akak yang ada di sini ini, mudah tertipu. Memang sikit dipuji-puji, masya Allah, adik engkau cantik sangat, macam bulan purnama. Tak boleh tidur, bermimpi 7 hari 7 malam macam ini. Ya, macam itu kah? Tak juga. Belum pernah kan? Wallahu alam, banyak orang-orang karena itu kan ketika memilih suami itu sendiri, karena yang namanya wali, terutama ayah, dia tak akan nak sesuatu yang teruk untuk anaknya, pasti. Ya ini finihaya, ini anak perempuan saya. Nanti anak perempuan saya suka dengan koyim. Abah, saya suka dengan koyim, Abah. Ini koyim. Abah, saya suka dengan koyim. Nak, jangan nak, koyim itu tak baik. Macam mana tak baik? Pakai kopiah, pakai ini, kacamata, masya Allah, macam Syahrul Kanha. Abah, ini di UIA, masya Allah, orang agama. Tak, nak. Yang namanya menikah itu bukan hanya pakai kopiah. Mungkin saja dia hanya pura-pura saja. Saya ini orang tua, saya lebih tahu mana yang baik untuk engkau. Kau ini masih kecil lagi, kau ini tak tahu. Engkau kira menikah itu hanya handsome tak handsome kan? Handsome tak handsome, cantik tak cantik, 2-3 bulan saja, habis itu sama semuanya. Betul apa tak Ustaz? Sama, benar. Habis benar, ini sudah menikah. Sama saja. Cantik handsome itu oke, tapi itu bukan asas.
bukan asas. Kalau Anda punya suami handsome tapi setiap hari menghardik Anda, apa engkau ini, bodoh ini, tak handsome dia. Engkau punya istri comel, engkau punya istri cantik tapi tak nak menurut, keluar dari rumah tak pernah pakai tudung, pakai ini, malu kan? Malu. Itu hanya awal-awal saja. Ayah itu lebih tahu. Namanya ayah, dia tak akan mau untuk mencelakai putrinya, tak akan mau. Adapun mungkin hanya satu daripada 1 juta ayah yang macam itu. Karena itu pilihan ayah lebih dikedepankan daripada pilihan putrinya. Macam itu. Kenapa? Karena putri wanita hanya tengok dohir saja. Ayah dia tengok dohir dan batin. Karena itu ayah kan, kalau ada koyim datang meminang, yang menghadapi bukan perempuannya, ayahnya dulu. Engkau apa? Nah apa? Apalagi kalau ayahnya itu apa namanya? Misai besar. Ada apa? Koyim udah macam ini. Saya cinta dengan putri tuan. Cinta kerja apa? Anak saya tak akan makan dengan cinta. Anda kira cinta itu oke kah? Tak ada Nabi hanya cakap Anda menikah wanita sebab cantik, harta, keturunan, agama. Tak ada Nabi cakap pasal cinta. Memang benar macam itu. Karena cinta itu tak abadi. Sekarang Anda cinta, esok Anda musuh. Anda kira orang yang bercerai itu ketika menikah macam mana? Oh, cinta kita sehidup semati. Itu semua bohong semua, dusta semua. Kita sehidup semati, di belakang sehidup saja mati sendiri-sendiri. Saya tahu semua itu hanya bohong semua itu. Kalau sudah menikah tak ada yang namanya cinta, yang ada namanya tanggung jawab. Cinta adalah tanggung jawab. Wali itu tahu laki-laki ini boleh tanggung jawab apa tak. Setiap hari bermain, setiap hari tengok ini, tengok itu, setiap hari ke disco. Ini keren, ini best ini. Nah, ini takkan gue tanggung jawab dengan engkau. Sekarang mungkin engkau cinta dengan dia, 1 hari 2 hari engkau tengok akhlaknya dia tak sesuai dengan engkau akan benci. Saya lebih tahu itu, karena itu disyaratkan ada yang namanya wali. Ada yang namanya wali. Untuk kenapa? Untuk menghindari yang namanya tertipu wanita itu. Karena potensi untuk tertipu itu sangat besar. Apalagi perempuan-perempuan yang tak pernah kenal laki-laki, perempuan-perempuan kampung, potensi untuk tertipu itu sangat besar. Nanti datang dengan keretanya Jaguar, datang dengan kereta orang-orang kampung, Masya Allah ini kereta cantik sangat. Langsung belum meminang diterima dulu. Sudah saya terima, belum cakap saya, sudah diterima. Lah macam itu, memang realnya macam itu. Tapi laki-laki dia akan tertipu dengan itu. Dia akan tengok logik dulu. Logiknya macam mana? Anta nak apa? Nak meminang? Ada rumah kah? Ada kerja kah? Kalau tak ada kerja, macam mana anta nak? Dia akan tanya-tanya macam itulah. Dia untuk menghindari penipuan. Terutama yang karena bila-bila itu di kampus satunya dari, alhamdulillah ya di Malaysia ini kecil saja. Di Indonesia macam mana? Satunya laki-laki dari Papua, satunya dari Jawa. Ini tidak meminang. Dari mana? Oh, saya dari Lok Sumawe. Alamak, mana itu? Loh, Bapak akan apa namanya? Akan tengok dulu. Oke tak ini? Yang perempuan, saya suka. Tak apa. Nanti sudah bercerai. Kalau sudah bercerai, siapa yang penat? Ayahnya kan? Nak kembali kemana perempuan ini? Sudah bercerai dengan suaminya, kembali kemana? Kembali ke ayahnya, tetap. Karena itu ayah kena ada intervensi di situ untuk memilih macam mana ini baik apa tak. Karena kalau ada apa-apa, saya yang akan pening. Wa wali wa syahidan, harus ada dua syahid. Sekarang alhamdulillah 2 syahid ini semua adalah tak ada problem di situ. Sigohnya tadi itu harus ada sigohnya. Karena boleh jadi, ini saya sering tengok ini. Yang menikah itu bukan suaminya asli, tapi wakilnya saja. Apalagi dalam beberapa case, seorang ayah dan seorang kakek boleh memaksa anaknya untuk menikah tanpa persetujuannya.
khusus untuk dara saja. Yang dara boleh, yang janda tak boleh. Jadi tiba-tiba ayahnya pergi pulang ke rumah, koyem suamimu. Sudah, koyem suamiku, tak tahu apa-apa dia. Tiba-tiba ayahnya pulang, koyem suamimu. Ayah macam mana? Diam. Koyem suamimu. Macam itu. Anda kira siapa itu? Syekh Muhammad Asad Al-Banjari menikahkan anaknya dengan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Di mana? Di perahu. Di kapal layar, benar. Saya punya anak umur 29-30 tahun, Anta belum menikahkan, Anta bujang. Saya pun punya anak. Macam mana kalau saya nikahkan anak Anda dengan anak saya dengan Anda? Ada syahid 2, sudah saya nikahkan anak Anda dengan anak saya dengan Anda. Qabil tu nikah sampai ke Banjar. Ini suami Anda. Selesai sudah, ya tak ada, ini suami Anda. Selesai dipilih, selesai. Kenapa? Karena ayah itu tahu maslahatnya. Anta nak cari orang macam Syekh Abdul Somad ini, anta nak pusing-pusing dunia pun tak akan jumpa. Saya jumpa, saya tahu apa yang maslahat untuk Anda. Dan buktinya oke saja. Anda kalau tahu di Hadrumut, teruk pasal ini. Teruk. Laki-laki tak tahu perempuan, perempuan tak tahu laki-laki. Anda kalau nak menikah, kalau saya nak menikah, saya cakap kepada mak saya, nanti mak saya atau akak saya datang ke rumah perempuan itu, tengok perempuan itu, nanti datang ke saya. Istri Anda namanya Hindun. Oke, rambutnya macam ini. Sudah itu saja. Jadi cuma ada spike saja. Macam mana orangnya? Wallahu alam. Nanti engkau akan tengok istri Anda di bilik pengantin. Di bilik pengantin ada perempuan pakai hitam-hitam semua. Duduk di bilik, yaitu istri Anda. Mungkin lembu, mungkin itu, saya tahu. Mungkin lembu, mungkin kambing, ya yang mungkin di situ itu istrimu. Loh, kita pikir tak mungkin Habib, tak mungkin kita boleh. Hampir tidak ada perceraian. Gimana? Hampir tidak ada perceraian. Yakni dari 1000 keluarga yang bercerai mungkin 5-4. Hampir tidak ada perceraian. Kenapa? Karena cinta itu bukan Anda yang cari. Cinta itu yang beri Allah. Anda tengok, Anda di kampus banyak perempuan. Kenapa Anda suka satu? Bila-bila kita cinta pada pandangan pertama. Bohong semua itu. Cinta pada pandangan pertama. Akhirnya Anda bercinta 2 tahun, 3 tahun. Aku sayang kamu, aku cinta kamu. Ketika menikah 2 tahun bercerai. Banyak tak macam itu? Artis-artis tuh macam-macam mana kalau bercinta? Menikah 1 tahun, bercerai. Kenapa? Karena Anda datang melewati tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Akhirnya hasilnya tak lama. Caranya bukan dengan itu, caranya dengan ta'aruf. Walaupun Anda tak lama bertemu, tak lama kenal, tapi Allah akan jaga. Allah akan jaga. Saya banyak kawan-kawan macam itu. Ada satu kawan saya sampai saling cinta dengan pasangannya, terus sampai lari bersama. Benar, orang tuanya tak setuju, kita lari bersama. Setelah menikah dia cakap dengan saya, Habib, saya menikah. Malam pertama saya tidak bercerai. Saya bertahan 3 tahun, Habib. Wallah, rumah tangga saya macam neraka. Setiap saya nak pulang ke rumah macam saya nak pulang ke jahanam. Kenapa? Karena dia masuk ke pernikahan bukan dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tengok. Saya kemarin berziarah dengan satu Habib namanya Habib Ali London. Beliau pernah hidup di London lama. Setiap ada orang tanya, "Anta sudah menikah berapa puluh tahun?" Saya sudah menikah 20 tahun. Langsung orang Mat Saleh itu cakap WTF. Itu apa itu? What? 20 tahun. Kenapa? Karena caranya itu benar. Tak pakai cara-cara sekarang. Berkenalan, ajak ke mall bareng, nonton pawagan bareng. Sudah habis, bersih, dirasakan semua, baru dinikahi. Itu bukan cara yang benar oleh Allah. Karena itu tak lama. Namanya ketika berpacaran, namanya pacaran ya. Ketika berpacaran semua indah.
semua indah, abang, pening, ya Allah pening, kita ke Sunway Hospital. Alamak, pening Sunway Hospital, ke Mama anta beli Panadol pun selesai. Pening ke Sunway Hospital. Wah, aku digigit nyamuk, dikejar nyamuknya. Saya kejar saya nyamuk. Coba setelah menikah macam itu, saya digigit nyamuk. Alhamdulillah nyamuk bukan ular itu. Nyamuk bukan. Semua akan dalam masa-masa pacaran, semua itu dusta. Semua ingin menunjukkan yang terbaik. Karena semua ada yang diinginkan. Setelah malam pertama, setelah berjima, syahwat sudah hilang, baru semua akan berpikir dengan akal yang benar. Semua akan berpikir dengan akal yang benar. Karena ketika sebelum menikah banyak potensi untuk tipu menipu, diperlukanlah apa? Wali, dan victim terutama yang paling banyak adalah perempuan. Loh, kan laki-laki setelah jima masih banyak yang nak, perempuan sudah janda, siapa yang nak? Sikit, apalagi sudah anaknya 4, anaknya 5, siapa yang nak menikah? Karena itu diperlukan yang namanya wali agar tidak terjadi hal-hal semacam itu. Menikah jangan sampai bercerai, sudah satu selesai. Wallahu a'lam. Oke, wadifatu mutawalli uqudil ankiha. Yang bagi sekarang akan berbicara tentang wadifah mutawalli uqudil ankihah. Jadi orang-orang yang khusus menikahkan, apa? Saya tak tahu namanya apa di Malaysia. Jadi tugasnya ketika ada pernikahan dia datang. Juru nikah. Di di Indonesia itu namanya apa lupa saya. Ada itu. Jadi dia datang itu bawa map, terus dia tulis siapa suaminya, siapa istrinya, siapa saksinya, dia macam tulis. Nanti kita beri berapa gitu, 200.000 atau 300.000, 100 ringgit untuk penghormatan. Itu saja. Itu mutawalli uqudul ankihah. Ayo. Yang bagi mutawalli uqudul ankihah idza tuliba minhu an yubashir aqd nikah sawa'un kana huwa al-wali aw kana. Karena orang yang mutawalli, orang yang juru nikah ini boleh jadi dia itu yang menikahkan. Tak pernah tengok ya. Kadangkala yang menikahkan itu bukan walinya, tapi mutawalli ini. Boleh jadi mutawalli ini hanya tengok, hanya menyaksikan. Contohnya saya ini mutawalli, yang menikah itu Qoyim dan Hindun. Hindun ini kan tidak akan yang menikah, tidak akan Hindun, tapi walinya kan yang menikahkan. Saya hanya tengok saja bagaimana walinya itu menyerahkan anaknya kepada Qoyim. Boleh jadi walinya Hindun ini tak ada. Oh, saya sering tengok itu walinya tak ada. Dan itu kalau walinya tak ada tak apa. Boleh jadi ketika walinya ada, yang menikahkan itu mutawali, itu saya berusia tanda tanya itu. Ada apa? Karena boleh jadi jika terjadi case macam itu, ada potensi wanita ini anak bukan dari pernikahan. Mungkin maknya dulu hamil dulu baru menikah. Bukan menikah dulu baru hamil, tapi hamil dulu baru menikah. Saya pernah terjadi seperti itu. Pernah tengok lah case macam itu, saya pernah tengok. Kemudian yang mutawalli ini atau juru nikah ini boleh jadi dia yang menikahkan, boleh jadi dia hanya tengok saja, oke? Au safiran mahdon, atau boleh jadi walinya itu ada, contohnya ayahnya Hindun itu mewakilkan kepada saya, Habib, saya wakilkan pernikahan putri saya kepada Anda. Ketika itu saya dikatakan safirun mahad. Atau saya mewakili Qoyim. Qoyimnya mungkin tak boleh hadir. Ketika itu mungkin dia nak datang dari Hadramut, tertinggal pesawat, terlepas pesawat, akhirnya tak boleh hadir. Qoyim mewakilkan kepada saya, Habib tolong diwakilkan qabul nikahnya. Saya tak boleh cakap qabil tu nikahaha wa tazwijaha. Nanti akhirnya yang menikah saya bukan Qoyim. Sigohnya ada khusus. Nanti semua akan dijelaskan di sini. Ayo. Yus'al qabla mubasharati 'aqd an umur minha. Yus'al an zawjah hal hiya bikrun aw thayyib. Dibilang kalau sebelum menikah, yang namanya mutawalli uqudul ankihah, juru nikah itu,
Saya kena tanya kepada istri, kepada yang nak jadi istri ini. Engkau dara kah? Atau engkau janda? Karena hukumnya dara dan hukumnya janda. Kenapa sih tanya-tanya? Nah, macam itu. Saya kena tahu. Saya yang akan tulis soalnya. Saya akan dipertanggungjawabkan nanti pernikahan ini sah atau tidak. Saya kena tahu. Mungkin Anda janda, mungkin Anda dara. Oke. Terus apa janda itu? Terus apa dara itu? Fal bikru hiya allati lam tazul bakaratuha. Apa itu dara? Mudah ya. Apa itu janda? Janda itu yang bukan dara. Apa itu dara? Yang bukan janda. Macam itu. Itu namanya pusing-pusing tak ada habis. Janda adalah yang bukan dara. Apa itu dara di sini? Dara adalah wanita. Ini maaf ya. Wanita itu mempunyai macam segel, tahu segel? Segel itu kalau Anda beli handphone, itu kan maknanya handphone itu tak pernah dibuka, ada seal. Apa namanya itu? Seal. Iyalah itu kan, kalau itu sudah dibuka kan dia apa namanya? Digunting, nanti itu bisa dibuka. Kalau itu masih belum digunting, belum terlepas, maknanya ini masih unboxing. Loh, macam itu kan, maknanya ini masih fresh, belum apa-apa. Perempuan pun ada macam itu. Itu namanya bikaroh. Bikaroh itu sebelum di sini, maaf ya, agak sedikit lucah sedikit, di dalam jentina perempuan itu macam ada apa? Sil. Ada silnya. Nah, sil ini ketika berjima dia akan hilang, akan pecah. Ketika pecahnya dengan berjima dikatakan dia itu janda. Ketika masih belum pecah dia dikatakan dara. Habib dia pecah tapi tidak dengan berjima Habib. Mungkin dia ada eksiden kah atau apa, jatuh dari motosikal atau dari motokar, dia jatuh akhirnya tanpa sengaja selaput darahnya ini pecah. Itu tidak dikatakan dia itu janda. Dia masih tetap dara. Jadi yang namanya dara itu harus ada dua hal. Masih ada silnya itu dan tidak adanya apa rosaknya harus dengan jima. Beberapa ulama ada katanya, saya tak tahu ya, ada beberapa wanita itu selaput darahnya itu kuat. Jadi di watek dia tak pecah, tak rosak. Mungkin baru sekitar 3-4 kali watek baru rosak. Beberapa ulama mengatakan yang macam ini tetap dikatakan dara karena masih belum rosak. Karena tolak ukurnya harus dua, rosak dan rosaknya harus dengan jima. Kalau jima tanpa rosak boleh jadi karena selaput darahnya itu kuat atau dalam. Ada apa namanya possibility untuk itu tuh ada. Atau rosak tapi tanpa watak. Jadi dara itu terkesan malu. Itu zaman dahulu. Zaman sekarang dara sama dengan janda, sudah tak ada malunya. Oke lah, sama pergi ke pawagam, sama-sama pergi ke ini, pulang malam sama. Katanya Ibn Hajar, karena yang namanya dara dia mempunyai hukum khusus. Di antaranya ayahnya itu boleh memaksanya untuk menikah tanpa persetujuannya. Karena zaman dahulu dara ini tak pernah tengok laki-laki. Selama dia tak pernah tengok laki-laki, dia tak akan tahu mana laki-laki yang baik, mana laki-laki yang tak baik. Ayahnya lebih tahu. Kalau janda beza, janda dia sudah menikah. Minimum dia punya experience dengan ex suami dia. Dia akan bandingkan dengan ex suami dia. Kalau ex suami dia tak baik, ini tak sama maknanya ini baik. Karena itu walinya tak boleh paksa. Oke? Fal bikru hiya allati lam tazul
بكرتها بوطئ بأن لم تزل أصلا أو زالت بغير وطئ Sof, tengok. وحدة الحيض. Dibilang fal bikru hiyallati lam tazul bakaratuha biwatin aslan. Kemudian apa? بأن لم تزل أصلا. Bi anlam ya. Nah, Ini saya salah ini. Bi anlam tazul aslan. أصلا أو زالت بغير وطئ. Ya ada yang kurang di sini. Dibilang dara adalah seorang wanita yang silnya masih belum hilang. Macam mana? Ya memang tidak pernah tersentuh, masih fresh. Atau pernah tersentuh dan rosak, tapi bukan dengan jima. Jatuhkah? Dibilang kasik totin atau kasak totin. Saktoh ini terjatuh. Au hiddati haidin. Hiddati haidin ini karena haidnya terlampau apa? Terlampau kuat, mungkin macam air terjun atau apa. Jadi akhirnya sampai silnya itu rusak. Ayo. والثيب Nah, adapun janda itu yang bukan dara. Maknanya yang sudah rusak. Namanya kalau sekarang handphone kan second hand. Second hand, kadang third hand, fourth hand, macam-macam. Ayo. يا من زالت بكرتها بوطئ سواء كان حلالا أو حراما. Halalan atau haraman. Harus dengan hilang silnya itu harus dengan jima. Jimanya itu halal ataupun haram. Maknanya yang hilang dengan berzina dikatakan dia pun juga janda. أو وطئ شبهة فإنه لا يوصف بالحل ولا Watak syubhah. بالحرمة. Watak syubhah ini dia sedikit terjadi, tapi potensi untuk itu ada. Itu biasanya dia bukan zina, tapi dia mewatak bukan istrinya. Tapi dia tidak berdosa karena dia kira itu istrinya. Karena itu kalau Anda mungkin punya akak sudah menikah, terutama yang perempuan-perempuan macam Anda ini punya akak laki-laki, akak perempuan sudah menikah atau apa, jangan sekali-kali tidur di bilik akak Anda. Nanti mungkin suaminya datang malam-malam, lampu tertutup, suami tak tahu, dikira apa? Dikira istrinya, suaminya langsung jima saja. Ketika diletak dinyala, kok macam berbeza rasanya hari ini. Dia nyalakan lampu, ternyata bukan istrinya, tapi adik istrinya. Loh, suaminya tak berdosa karena dia tak tahu. Tapi juga tidak dikatakan halal karena ini bukan istri Anda. Itu namanya watak syubhah. Watak syubhah ini ada 3. Ada syubhatul torik, syubhatul mahal, sama syubhatul torik, syubhatul mahal, sama ada lagi lupa saya 3. Sama syubhatul milik ada 3. Nanti mungkin akan dibahas di sini. Ayo. فإن كان بكرا جاز Dibilang au biwat syubhatin fa innahu la yusafu bil hilli au bil hurmah. Dibilang watak itu ada yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat, ada yang syubhat. Syubhat itu ya tidak halal, tidak haram. Ayo. فإن كان بكرا جاز للأب والجد فقط دون غيرهما من سائر الأولياء تزويجها إجبارا ولو قبل بلوغها. Adapun dara, maka dara itu mempunyai hukum khusus. Apa itu? Ayah dan atuknya saja. Itu saja. Abang tak boleh. Wali-wali yang lain tak boleh. Ayah dan atuknya mempunyai hak khas untuk memaksanya menikah tanpa seizin dia. Walaupun masih budak lagi atau sudah tua. Saya tak tahu di Hadramut itu biasa menikah umur 15 tahun, 16 tahun. Di sini berapa wanita menikah? 20 berapa? 20 berapa wanita menikah di sini? Di Hadramut itu 21 dibilang tua sudah. Maknanya orang tak nak lagi. Dan di Hadramut masalah umur ini sikit-sikit tuh. Yani sekarang 18 oke lah, 19 oke, 20 oke, 21 orang-orang apa? Sudah tak nak. Kena cari yang cari yang muda-muda lagi. Cari yang muda
muda lagi. Saya tengok di Malaysia ini yang menikah 26 pun masih ramai, 27 masih ramai. Hadramut susah macam itu. Terlalu susah. Di dalam Islam, selama Anda dara, walaupun umur Anda sudah atuk-atuk, sudah umur 50 tahun, 60 tahun, dara. Ada kan macam itu kan? Ada. Kok ada. Mas sudah subhanallah, mungkin dia tak bertemu jodohnya, tak bertemu apa. Subhanallah. Kita tak bertemu jodohnya sudah umur 50 tahun. Terus abahnya, saya pernah satu orang, Habib tolong carikan untuk anak saya. Berapa umurnya? 40 tahun. Alamak, saya bilang, cari di mana? Umur 40 tahun, maknanya kan sudah bukan budak lagi kan. Tapi walaupun sudah bukan lagi, tapi kalau dia masih dara, ayahnya diperbolehkan untuk menikahkannya tanpa persetujuan dia. Macam tadi itu kisahnya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, menikahkan tanpa seizin anaknya. Dibilang walau qabla bulugh, walaupun masih kecil lagi, walaupun masih umur 8 tahun, 9 tahun. Bisyarti, tapi harus ada syaratnya. Ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, qaulu zauj kufufan. Harus suaminya itu harus kufu. Kufu itu maknanya dia satu level dengan istrinya. Nanti akan ada yang namanya khisolul kafaah. Gimana ya kalau saya nak tengok ya? Ada di dunia loh ya, di dunia. Kita boleh membedakan pekerjaan mana yang best, mana yang tak best. Oke. Pensyarah kampus. Kira-kira pensyarah kampus itu pekerjaan yang best tak, Tuan? Maknanya kalau Anda bukan best pasal gaji, bukan itu maksud saya. Maksudnya ketika Anda cakap ke orang, Anda kerja apa? Saya pensyarah kampus. Malu tak? Tak malu. Tapi ada beberapa pekerjaan Anda sedikit kurang confident kalau Anda nak sebutkan itu. Itu namanya dibilang khirfatun dani'ah. Biasanya itu hal-hal yang berkaitan dengan najis. Dulu itu macam dulu orang nak canduk apa? Hijab bekam. Orang nak bekam itu tuh najis. Dulu kan, sekarang sudah ada ini kan apa? Ditarik-tarik macam itu. Dulu kan pakai apa? Di apa namanya? Dihisap. Jadi bila-bila darah itu masuk ke mulutnya. Karena itu dulu pekerjaan bekam itu bukan pekerjaan yang mulia karena berurusan dengan najis. Saya minta maaf ya, ini saya tidak bermaksud apa. Cuma ada beberapa pekerjaan itu Islam memandang ini kurang baik. Bukan haram, Sufya. Bukan haram itu pekerjaan. Tapi itu kurang baik. Kalau Anda memberikan putri Anda ke situ, akan ada semacam kritik daripada masyarakat. Macam mana? Anda itu orang-orang yang baik. Kenapa istri Anda berikan ke orang semacam itu? Nanti akan disebutkan apa saja yang harus selevel. Beberapa madhab level ini harus agama saja. Yakni selama sama-sama muslimnya selesai, tak peduli pekerjaannya. Syafi'iyah masalah ini sedikit penat mereka. Karena khisolul kafaah ada 7 atau 8, saya lupa, akan kita baca. Di antaranya nasabnya kena sama, pekerjaannya kena sama, terus tingkat kesalehannya kena sama, satunya ustazah, satunya penjual roti tampal, tak boleh macam itu. Karena kasihan ini ustazah ini, ayah-ayahnya tuh guru besar semua, ini menikah dengan ayah-ayahnya roti telur, roti tampal, roti ini kan tak sepadan kan, kasihan. Kenapa? Karena kalau tak sesuai, potensi untuk bercerai itu besar. Oh, sangat besar sekali. Satunya setiap hari mengaji, Bismillahirrahmanirrahim. Satunya roti tampal. Terus ini. Macam mana nak sesuai macam mana?
Macam-macam lah, khisul kafah ini macam-macam. Dan untuk memaksa, kena perempuan dan laki-laki ini satu level. Karena itu, ketika syarat jabr ini, syarat memaksa ini terpenuhi, maknanya wali itu tidak menginginkan kecuali kebaikan untuk putrinya. Apa yang Anda nak lagi? Saya ini ayah. Mungkin abang tak sesayang ayah ke putrinya ya. Abang ke akaknya tak sesayang ayah ke putrinya. Ya ini sekarang sudah. Antap, saya nak nikahkan Anda dengan Afik. Dengan apa? Jangan Anta, ini saja. Koyim. Saya nikahkan Anda dengan Koyim. Koyim itu sekufu dengan Anda. Anda ustazah, dia pun juga belajar usuluddin ya di UIA. Usul fikih di UIA. Sudah, insya Allah kejap lagi akan jadi ustadz. Oke, apalagi? Musiran bimah lil mesil. Afik ini bisa untuk membayar mahar Anda. Karena mahar berbeza, Sofia. Maharnya, karena yang namanya wanita itu berbeza-beza. Ada wanita kampung, ada wanita bandar, ada wanita yang supermodel, ada yang wanita yang macam-macam. Jelas, maharnya orang kampung tak semahal maharnya supermodel. Supermodel setiap hari perawatan, nanti tasnya Coach, satunya ini Gucci, satunya Everbest, satunya Guess, apalagi itu, macam-macam saya lupa semua nama-nama itu. Yang ini orang kampung, mungkin dia pakai tas plastik saja, pakai tas ini. Nanti ini make upnya ini supermodel, kena Sephora Habib. Saya pernah tengok itu ada lipstick, apa namanya ini? Lipstick itu 1.200 ringgit. Ini harga apa ini? Ini harga iblis ya. 200 ringgit. Apaan? Kalau supermodel ada kena macam itu. Kalau orang kampung kan tak apa, yang penting merah-merah sedikit lah, yang penting uangnya boleh kita tabung untuk anak kita, ini surga kalau ini wanita surga. Kalau ini tak tahu, ini mungkin kawan-kawannya neraka kalau ini. Koyim itu dia boleh untuk mahar Anda. Dia maksudnya dia bukan orang miskin lah. Karena mahar itu boleh menjadi apa ya kalau saya tengok ya? Kehormatan. Berapa mahar anak Anda? 10.000 ringgit. Anak Anda murahan. Murahan ya, ini bukan anak yang, bukan perempuan yang mahal lah. Putri saya 100.000 ringgit. Berbangga, Sof. Mahar mithil. Mahar mithil itu sekiranya untuk wanita seperti Anda, biasanya maharnya berapa? Mungkin kalau ulama-ulama itu hidup zaman sekarang, saya nak cakap. Para ulama, ya Syekh, yang mahal bukan maharnya. Yang mahal itu partinya. Mahar tak tahu di sini maharnya berapa setiap pernikahan? 100, 200, ya nih simbol saja. Yang mahal itu partinya, makannya, kendurinya, itunya. Kendurinya itu boleh untuk mahar 10 wanita. Yang mahal itu kendurinya, benar, yang mahal itu kendurinya. Saya bilang yang mahal itu bukan anunya, Syekh, yang mahal itu apa? Kendurinya. Jadi bukan musiran bimahlil mesil, tapi musiran bi kenduri mesil. Ayo. Dan harus tidak ada antara bainahu, antara wanita dan koyim ini sebagai calon suami, tidak ada permusuhan zahirah dan batinah. Tidak ada permusuhan secara zahir, permusuhan secara zahir. Sekiranya orang kampungnya sudah tahu dari dulu yang namanya Hindun dan koyim ini begaduh terus. Semua sudah tahu, sudah di Facebook komen-komen. Pala bapak engkau, pala bapak engkau juga. Terus di di Facebook itu setiap hari saling caci maki. Terus tiba-tiba ayahnya menikahkan dia dengan koyim. Karena itu jangan terlalu benci dengan laki-laki atau perempuan. Boleh jadi dia akan menjadi istri Anda. Jangan terlalu benci, banyak. Karena benci tanda cinta dibilang. Benci tanda cinta. Kalau antara perempuan dan laki-laki ini sudah ada permusuhan, dhahirah. Dhahirah itu maknanya orang kampungnya sudah tahu semua. Batinah,
Yang orang kampungnya tak ada yang tahu, tapi ada permusuhan, cuma orang kampungnya tak tahu. Mungkin permusuhan hanya di email saja, tak ada yang tahu, maki-maki di email, tapi musuh sudah. Yang tahu mungkin hanya orang-orang dekat-dekat saja, orang kampungnya masih belum tahu. Kalau yang dohiroh kan sudah tahu semua. Mungkin dia pasang beno. Saya musuhnya Qoyim. Terus tiba-tiba ayahnya menikahkan secara paksa. Itu kan ada semacam tuduhan kan. Anda tak ingin maslahat dengan saya. Macam mana Anda nak nikahkan saya dengan musuh saya? Dulu saya boleh bermusuhan dengan Qoyim karena Qoyim tak boleh perintah saya. Sekarang saya menjadi istri Qoyim, mati saya. Nah, karena itu tidak diperbolehkan. Terus syarat yang keempat, tidak ada permusuhan dohiroh antara dia dan ayahnya. Karena ada beberapa macam ayah, tapi ini sangat sedikit sekali yang benci dengan putrinya. Ada, tapi tak banyak. Lah ayah yang seperti ini tidak boleh ijbar. Tidak boleh apa? Ijbar itu maknanya memaksa untuk menikah. Dan harus adawahnya dohiroh, batinah tak apa-apa. Karena yang namanya biasanya loh ya, antara anak dan ayah itu biasanya ada problem. Biasa itu biasa. Ada problem itu biasa. Cuma problemnya tak sampai keluar rumah, masih di rumah saja. Orang-orang kampung tak sampai tahu. Oke, sekarang Qoyimnya sudah calon suami sekufu, dan dia pun juga orang yang mampu. Tak ada musuh dengan Anda, tak ada problem dengan Anda. Ayah Anda pun baik dengan Anda. Maknanya kalau saat ini terpenuhi, ayah Anda tidak mau kecuali maslahat untuk Anda. Karena itu ketika ayah Anda itu mau sesuatu yang maslahat untuk Anda tak boleh tolak. Anda tak boleh tolak. Karena ayah Anda lebih tahu maslahat Anda daripada Anda. Karena Anda cuma tengok ini handsome, comel atau tak comel, sininya ada apa? Ada macam lesung pipi atau tak. Ini kereta apa? Itu hanya sekejap saja. Menikah itu bukan pasal lesung pipi. Menikah itu bukan pasal kereta. Kereta mungkin sekarang ada kereta, esok dijual kereta, selesai. Menikah itu bukan hanya pasal rumah, bukan hanya pasal kerja, karena harus ada sakinah, mawaddah, warahmah. Better Anda menikah dengan orang yang tak terlampau kaya, tapi Anda bangun kekayaan bersama dia. Atau daripada Anda menikah dengan laki-laki yang sudah kaya dari awal, akan memperlakukan Anda dengan tak baik nanti, meremehkan Anda. Saya sudah kaya tanpa Anda pun saya boleh kaya. Anda datang setelah saya kaya. Kan menyakitkan hati kan? Kalau ada lagi cakap macam itu kan, Anda ini siapa? Anda datang ke sini hanya bawa tubuh saja, tak bawa apa-apa, makan macam kerbau. Gimana? Ada laki-laki macam itu, sehandsome apapun, menyakitkan mata kan? Tengok lama ini, kata-kata di hati apa? Menyakitkan hati. Sama laki-laki kalau tengok wanita yang cantik macam apa, alamak, ada dulu di Tarim macam wanita cantik menikah dengan menikah dengan orang kuli. Setiap hari ketemu suaminya tak cakap abang, cakap hei kuli. Macam itu, hei kuli, tak lama bercerai. Ya, cakap dengan suaminya yang yang sopan, cantik macam apapun. Kalau cakap macam itu tak akan ada syahwat Anda. Yang ada hanya marah. Tengok istri bukan bernafsu, tapi marah. Sama, istri pun sama. Tengok, alamak apa Anda ini cantik tak? Gemuk iya. Macam mana jangan macam ini? Ayah tuh lebih tahu. Anda jangan menikah dengan laki-laki ini. Tapi kalau semua syarat terpenuhi, maknanya ayahnya tak mau kecuali hal yang baik. Ayo. فإن فقد أحد هذه الشروط لم يصح نكاح. ويجب أيضا أن لا ينقص as-sodaq عن مهر المثل. Dibilang Qoyim ini kalau syaratnya semua tidak terpenuhi, maka tidak boleh seorang ayah itu memaksa anaknya untuk menikah tanpa izinnya. Dan begitu pula disyaratkan Qoyim ini sebagai calon suami, dia harus mampu untuk membayar mahrul mithil. Mahrul mithil ini
adalah mahar wanita standarnya dia. Oh, dia ini anaknya Tun, standarnya berapa? Anaknya Tan Sri, standarnya berapa? Anaknya Datuk, standarnya berapa? Anaknya orang biasa, standarnya berapa? Oh, kalau standarnya anaknya Datuk 10.000 ringgit contoh. Qayyim harus mampu membayar 10.000 ringgit. Oh, saya cuma mampu 7.000 ringgit, Habib. Ketika ayahnya memaksa, dibilang ketika Qayyim tidak mampu untuk membayar mahrul mithil, pernikahan ini sah. Cuma haram untuk memulai. Tapi kalau sama tetap menikah dan Qayyim tetap menjimak wanita ini, Qayyim wajib untuk membayar 10.000. Ya mungkin berhutang kah atau apa. Dibilang kaunuhu mahrul mithil itu bukan syarat syurutus sehah, tapi syurut li jawazil ikdam. Maknanya untuk berani menikah, Anda harus mampu, harus mempunyai uang untuk mahrul mithil. Karena boleh jadi, tak tahu ya, di Indonesia itu ada sebuah peribahasa orang-orang Jawa cakapnya tresno jalaran soko kulino. Dalam bahasa Jawa dibilang seperti itu. Maknanya cinta itu berasal karena sering bertemu. Anda Hindun tak suka dengan Qayyim, saya tak suka. Tapi bukan musuh, cuma tak ada rasa cinta. Akhirnya tidur dengan Qayyim, berjimak dengan Qayyim, bangun tidur tengok Qayyim, bangun tidur tengok Qayyim, ketadas tengok Qayyim, mandi tengok Qayyim. Lama-lama cinta. Lama-lama cinta. Ya macam itu yang namanya cinta itu. Bukan cinta, oh saya tengok Qayyim jatuh cinta, tak ada macam itu. Itu hanya ada Aladin dan Prince Jasmine ada macam itu. Tapi yang namanya cinta itu karena sering bertemu. Ya mungkin sekarang memang tak mampu, tapi karena lama-lama cinta dengan Qayyim, cinta itu buta sudah, tak apa Bang Qayyim. Yang 7.000 buat Abang Qayyim saja ya ini. Yang 3.000 tak apa sudah, cintaku melebihi 7.000 dan 3.000 itu semua. Ada kemungkinan kan macam itu. Tapi kalau istri tak cakap macam itu, Anda kena bayar 10.000 komplit semua. Oke? Wa an yakuna halan, harus kontan, bukan 10.000 nanti. Wa min naqdil balad, dan harus dengan uang yang dipakai di kota itu. Maknanya 10.000 ya ringgit. Oh, mahar anak saya 10.000, diberi 10.000 rupiah. Alamak. Anda nak beli nasi goreng kampung enggak? 10.000 maknanya 10.000 uang yang ada di situ. 10.000 di Eropa maknanya 10.000 euro. 10.000 di Inggris maknanya 10.000 pound sterling. 10.000 di Jordan maknanya 10.000 dinar. Minakil balad. Jangan 10.000 rupiah nanti Anda. Dikira Anda nak beli roti tampal, bukan nak beli, nak menikah Anda. Ayo. Amma idza lam yakun laha abun wala jaddun falaysa li ahadin min sa'iril awliya an yazwijaha. Dan kalau yang boleh memaksakan hanya ayah dan atuk saja kan. Ayah dan atuk ini subhanallah potensi untuk ingin keburukan itu sangat sedikit dari ayah dan atuk itu. Tapi kalau sudah tidak ada ayah dan atuk, tidak boleh menikahkan seorang perempuan kecuali dengan izinnya. Harus ada izinnya, tidak boleh tanpa ada izinnya. Ayo. Kecuali tidak boleh memaksa dara untuk menikah kecuali dengan izinnya dan setelah dia balik. Kalau dia belum balik, izinnya tak diterima. Karena izinnya wanita yang belum balik tak sah. Masih umur 10 tahun. Oke, saya nak nikahkan Anda dengan Qayyim. Tak apa, saya suka. Anda 10 tahun masih main Barbie sudah nak menikah. Kejam dulu. Sudah umur 15 tahun, 16 tahun, sudah keluar head, baru saya nak minta izin, baru boleh. Harus buluh, harus sudah balik dulu, dan setelah balik dia dimintai izin. Ayo. Dan cukup kalau diberi, saya nak nikahkan Anda dengan Qayyim. Hanya begitu saja. Masuk bilik tertawa. Oh sudah, dia sudah. Atau mungkin marah. Masuk bilik tertawa. Alhamdulillah, akhirnya saya menikah dengan Qayyim, ya Allah. Kecuali kalau dia menangis. Dan bukan hanya menangis biasa, menangis yang apa?
menangis yang teruk lah, pukul-pukul dinding, bentur-benturkan kepala. Itu maknanya dia benar-benar takna. Benar-benar dia tak cakap, hanya Sof Hindun, saya nak nikahkan Anda dengan Qayyim. Wah, langsung jatuhkan diri, guling-guling. Nah, itu maknanya jangan takna. Dia takna. Berbeda kalau dia macam marah macam ini, diam saja, itu semua hanya gimmick. Semua hanya gimmick semua. Saya pernah macam itu. Tanah lah, semua hanya gimmick, Sudah menikah, hidup bersama, semua itu akan hilang semua itu akan hilang. Subhanallah, itulah tabiat yang diciptakan oleh Allah, yaitu namanya trisno jalaran soko kulino. Macam mana laki-laki dan perempuan tak pernah bertemu, tiba-tiba ayahnya cakap, "Anta nak saya nikahkan dengan Qayyim." Anda kira wanita akan dia cakap macam itu. Dia tak tahu siapa itu Qayyim. Minimum dia tak benci Qayyim, cukup. Walaupun dia tak cinta Qayyim, tak harus cinta. Yang penting dia tak benci. Nanti cinta itu akan datang dengan adanya waktu. Bukan ada cinta dulu baru menikah, itu salah. Menikah dulu baru cinta, itu cinta yang hakiki. Kalau cinta sebelum menikah itu jadi tipu-tipu saja itu. Jadi karena itu, wanita itu, wallahu alam, ini fuqaha yang cakap, banyak gimmick. Banyak marah macam ini. Nanti lama-lama juga cinta juga dengan suaminya. Nah, itu bila-bila tuh ada beberapa wanita itu marah. Ceraikan saya. Tak boleh laki-laki langsung menceraikannya. Tak boleh. Itu hanya gimmick saja. Itu hanya gimmick. Memang macam itu, bukan saya yang cakap, fuqaha cakap macam itu. Itu hanya gimmick saja, karena dibilang li'anna tabi'atahunna tamilu ilal kidib, karena banyak mereka itu banyak nak berbohong untuk cari perhatian. Saya tak tahu itu benar atau tak, tapi fuqaha cakap macam itu. Wa idnuha sukut, diam saja. Maknanya, Sof, Anda nak saya nikahkan dengan Qayyim. Nah. Oke, berarti itu maknanya apa? Apalagi sampai tertawa, terima kasih Abah. Itu maknanya oke. Wa yustahabbu lil abi wal jad in kanat baligha istiziniha. Akan tetapi disunahkan untuk ayah dan atuk, kan tak wajib untuk meminta izin. Tapi kalau sudah balik disunahkan untuk meminta izin, sunnah saja. Misalnya untuk menyenangkan hati dia. Jadi biar tak dikira ayah dan atuknya ini macam semaunya. Tapi kalau Sufna, aku ini tengok Qayyim ini orang baik, aku ingin kamu itu menikah dengan Qayyim, bangun rumah tangga dengan Qayyim. Insya Allah Abah ridho dengan engkau. Insya Allah nanti rumah tanggamu sakinah mawaddah warahmah. Oke. Saya sudah mengalami itu semua. Itu semua gimmick. Benar, itu semua gimmick. Ayo, Pak. Oke, kan tadi kan kalau yang dilamar itu kan, yang dipinang itu kan mutawalinya, yang dipinang itu kan dara. Sekarang macam mana kalau yang dipinang itu janda? Oke. Kalau janda macam mana? Oke, Anda ini janda mati apa janda cerai? Suami Anda ini mana? Suami saya hilang. So, saya tanya, mati atau cerai? Hilang. Mati apa cerai? Saya tak kenal yang namanya hilang. Siapa nama suami Anda dulu? Nama suami saya Fatih. Mana ini Fatih sekarang? Saya tak tahu. Alamak, cari dulu suami Anda mana. Karena saya ini kena mengakadkan, saya tak tahu Anda ini istri orang apa tak. Nanti saya akadkan, saya nikahkan Hindun kepada Anda. Ternyata ketika menikah, Hindun ini masih istrinya Fatih. Ada kejadian macam itu, ada. Di Tarim itu ada, laki-laki ini hilang lama. Setelah hilang lama, karena lama tak balik, dinikah oleh satu orang. Malam pertama, sudah nak berjima, suami datang ketuk-ketuk pintu, nak tengok istrinya. Istrinya sedang jima dengan laki-laki lain. Macam mana kalau macam itu?
Kena tanya, mana suami Anda ini mana? Saya nak tahu status Anda ini macam mana. Oh, Fatih sudah menceraikan saya. Oke. Bila? Karena mungkin masih dalam idahnya. Tak, Fatih sudah mati. Bila? Kan mungkin ya. Ya mungkin bukan Fatih Anda, Fatih yang lain. Kenapanya? Karena kalau masih di dalam iddah, karena al-muqtaddah kazaujah. Wanita yang masih dalam iddah hukumnya macam istri. Tak boleh buat apa-apa. Karena itu kalau sudah bercerai, istri tak boleh keluar daripada rumah suami. Jangan sekali-kali keluar daripada rumah suami. Karena masalah kalau sudah sampai ayah mertua, ibu mertua semakin besar. Apalagi ada beberapa ayah mertua, ibu mertua itu macam kompor, tahu kompor? Kompor itu untuk memasak itu namanya apa? Ada apinya itu. Yang untuk memasak. Dapur yang untuk ada gasnya. Apa itu namanya? Dapur gas. Beberapa mertua itu macam dapur gas. Ada masalah kecil saja, dia panas-panasi. Agar masalah ini besar. Kenapa? Nak problem saja. Kalau ada macam itu tuh ada. Ada semacam itu. Karena biasalah nih, yang namanya di rumah tangga itu laki-laki dan perempuan tuh pasti ada problem. Tak pernah hidup bersama tiba-tiba satu bilik. Macam mana? Perlu adaptasi dulu. Perlu adaptasi setahun, 2 tahun baru boleh. Ada masalah biasa. Jangan sampai keluar daripada rumah. Seharusnya masalah boleh selesai, tapi karena Anda keluar dari rumah, cerita ke saudara Anda, cerita ke kakak, ke adik, ke abang, ke orang tua. Akhirnya semua ini memberi rempah-rempah semua. Akhirnya masalahnya sedikit, rempah-rempahnya banyak. Jadilah masakan mama ini akhirnya. Karena itu, tidak diperbolehkan perempuan yang sudah bercerai sebelum iddahnya itu selesai, dia keluar daripada rumah suaminya. Kan tetap di rumah suami. Kenapa? Karena kalau Anda di rumah suami, potensi untuk rujuk itu besar. Tapi kalau Anda tak di rumah suami, potensi untuk rujuk itu kecil. Apalagi kalau sudah beberapa ayah mertua itu yang sedikit pelik. Jangan takut, tak ada suami pun. Kami mendidik Anda kecil, besar pun akan kami didik. Oh alamak. Akhirnya suaminya tak boleh untuk rujuk. Saya case macam ini, saya tengok berpuluh-puluh. Perceraian sebab intervensi daripada ayah mertua dan ibu mertua. Karena itu orang yang sudah iddah hukumnya masih seperti istri. Dia tak boleh keluar daripada rumah kecuali dengan izin. Nah ini perempuan dulu istrinya Fatih. Saya tak boleh menikahkan dengan lain. Ayo. فإن كانت مات عنها فليسأل عن وقت موته ليعلم انقضاء عدتها. Oh Fatih sudah mati. Bila matinya? Agar boleh dicek apakah sudah benar-benar selesai daripada iddah atau belum. Mati tahun lalu. Oke. Kalau mati tahun lalu maknanya iddahnya sudah selesai. Oke. Karena iddatul wafa itu iddah mati itu selesai dengan melahirkan kalau dia hamil. Ayo. Atau kalau dia tak hamil 4 bulan 10 hari. Ayo. Kalau hamba sahaya setengahnya 4 bulan 10 hari, setengahnya berapa? 2 bulan 5 hari. Ayo. Ayo, kalau suami itu menceraikan istrinya, sudah menceraikan istri saya. Kejap. Banyak orang itu tak tahu, Suf. Bercerai itu kena sigoh. Ada orang pernah bertemu dengan saya, Habib, saya tak berani keluar rumah. Kenapa? Saya menceraikan istri saya. Oke, Anda cakap macam mana? Tak tahu. Saya melafatkan dalam hati saya. Pulang Anda. Istri Anda masih belum tercerai. Karena yang namanya bercerai harus dilafatkan di dalam hati, bukan dilafatkan. Dulu ada di Tarim, orang-orang itu cakap dengan guru saya Dr. Amjad Rosyid. Oh, saya takut pulang ke rumah. Kenapa? Karena saya cakap macam ini ke istri saya ini. Dia sudah macam risau dia. Oke lah, Anda sekarang ke Tarim, saya temukan dengan guru saya Mufti Tarim untuk tengok case Anda. Terkena berapa talak?
Dr. Amjad Tido bangun-bangun orang dari Jordan sudah ketuk-ketuk rumah dia. Saya tak berani pulang rumah. Saya takut dengan istri saya. Kan dia rasa dia sudah talak 3. Setelah dicek ternyata dia talak 1. Karena itu cek dulu sih gotu tolaknya macam mana. Karena ada banyak orang kira itu tolak tapi ternyata bukan tolak. Saya pernah case, saya sudah tolak 3, saya sudah tolak 2, kejam. Tak usah tak ayah menangis. Jelaskan macam laki-laki, jelaskan yang benar. Anda cakap apa atau buat apa? Tak ayah menangis. Menangis tak akan mengurangi lafaz tolak. Senang-senang tertawa sekarang pasal tolak-tolak. Anda ini panggil saya hanya masalah-masalah tolak, masalah ini. Yang senang-senang panggil saya, jangan yang problem-problem panggil saya. Oke? Valian turvisi kok ditolak. Saya tak tahu ada orang cakap dengan saya, Syekh Ali Jum'ah itu fatwa, kalau ada di Mesir orang mentalak tak jatuh, kena di mahkamah. Kenapa? Karena orang cakap lafaz tolak di Mesir terlalu mudah. Karena itu kejam dulu. Tengok dulu karena ada beberapa lafaz itu tak pantas untuk dijadikan lafaz tolak. Oke? ويبحث تمام البحث عن صحته ونقول Wayabhas tamamal bahas. Mungkin dia tak maksud itu. Karena kenapa? Orang fuqaha muslimin itu ingin menjaga pernikahan sekuat mungkin. Karena itu, kalau ada orang melafazkan lafaz tolak, tidak langsung sah tolaknya. Kejap dulu. Mungkin Anda nak ini, mungkin Anda nak itu, mungkin ada ini, mungkin ada itu. Tamamal bahas. Sebisa mungkin dicari lafaz, dicari potensi untuk tidak jadi talak ini. Karena kalau sudah talak ini bukan masalah laki dan perempuan, anak-anaknya macam mana? Anak-anak ini macam mana? Anda tak suka dengan istri Anda, tak suka dengan suami Anda. Oke, anak-anak Anda macam mana? Oke? Khul'i atau rujui. Kalau khul'i tak boleh rujuk karena akad jadid. Rujui bisa rujuk. Rujuk itu tidak perlu izin istri. Tiba-tiba setelah menceraikan istrinya di rumah, saya rujuk lagi istriku. Sudah, pulang ke rumah istrinya, jima lagi selesai. Tapi khul'i tak boleh, kena akad lagi, kena wal lagi, kena kenduri lagi. Ayo. فهل دخل بها الزوج الأول أولا؟ Ayo, dakhala zauj biha awalan amla, yakni suaminya sudah masuk apa belum, sudah jima apa belum. Kalau suaminya belum masuk, maknanya tolaknya bain. Kalau belum masuk, tolaknya kalau belum masuk bain, kalau sudah masuk raj'i. Semuanya kan ada tafsilannya. Ayo. وإذا دخل بها فليسأل عن عدتها وهل هي من ذوات. Kalau sudah masuk, anta ini idahnya macam mana? Anta ini sudah haid, masih haid apa sudah? Bila-bila saya pernah tengok case 60 tahun bercerai. 60 tahun bercerai, alamak, tak ada waktu lain gak selain 60 tahun Anda bercerai. Sudah nak mati masih bercerai. Loh, saya pernah tengok macam itu. Maknanya idahnya sudah bukan dengan haid lagi, karena perempuannya sudah tak haid. Kalau 30 tahun bercerai, maka masih haid lagi. Kalau masih haid maknanya 3 kali haid. Sudah tak haid 3 bulan. Macam itu tengok dulu. Ayo. وبالجملة فلا ينبغي له مباشرة العقد حتى يتحقق خلوها عن نكاح. Yani secara ringkas tidak diperbolehkan seorang wanita untuk menikah sampai dia yakin dan mutawali ukudul angkihahnya itu yakin bahwasanya wanita ini tidak ada iddah dan tidak menjadi istri orang. Tidak menjadi istri orang. Ayo. Yushtaratu li sihhati nikah at-tayyib bulughuha wasta'zinha. Kalau sayyib syarat sahnya janda menikah dia sudah balik. Adakah Habib janda belum balik? Oh, ada. Saya pernah tengok orang umur 19 tahun janda, 18 tahun janda. Benar, saya pernah tengok itu. Cantik sangat. Alamak, cantik sangat Anda ini. Iya Habib, saya janda. Alamak, saya bilang janda, 18 tahun janda. Anda janda sejak umur berapa? Sejak umur 16 tahun. Alamak, 16 tahun sudah janda. Maknanya dia menikah mungkin muda sangat, kemudian bercerai. Dia janda dalam keadaan belum balik lagi. Ayo. Bi an
ta'dzana nutqan Dan harus setelah bulug dan dia harus meminta izin. Karena kalau dia sayyib dan belum balik, tak sah menikahnya. Karena sayyib, karena janda yang belum balik, karena nikahnya janda, kena izin. Dan izinnya wanita yang belum balik tak sah. Maknanya kena ditunggu dulu sampai balik. Kalau dara tak apa-apa. Dara tak apa-apa. Karena dara tak yah izin. Khusus untuk ayah dan atuknya. Tapi ayah dan atuk kalau anaknya itu janda tak boleh. Kena tunggu sampai balik. Kena tunggu sampai balik. Oke. Dan harus kalau dimintai izin nutkon. Anda mau tak dengan koyib? Mau. Nah, itu maknanya dia mau. Kalau tak boleh. Boleh. Karena nutkon. Dara boleh. Diam boleh. Janda tak boleh. Bi anta'dzana nutkon liwalijiha fi tazwijiha wa in kana apa? Tak ada kisah. Ayah dan atuk kena minta izin. Ayah dan atuk kena minta izin. Ayo, terus. Sudah, cut dulu. Kita cut dulu kejap, kita break. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.